supaya kamu mengenali dirimu yang berada di dalam jiwamu, jangan terkubur oleh kepentingan-kepentingan rogomu. Arep nata hebatnya kayak apapun, fasilitas ditunjang sedemikian rupa, nggak mungkin dapat tersebut sebagai Baltun Thayyibatun. Wong itu mensyaratkan sahida bil haq, mensyaratkan bahwa ayatum baina fi sudurati utul ilma, keberadaan dia di dalam hati sebagai orientasi tujuan hidup. Makanya warob itu sistem ini Tuhan dikenali, utusannya dikenali, membimbing menuju Tuhan yang dikenali, itu namanya Rob. Ada tasdid, Robun, Ghafur, sehingga kehidupan ini dalam ampunan. Wes nek dijabar ning ngene, aja mikir, aja nuntut. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wes munggah yo mantuk, meduk yo alhamdulillah, rego naik yo alhamdulillah. Alhamdulillah BBM meduk. Nek munggah alhamdulillah, berarti ki aku supaya tumemen. Alhamdulillah munggah neh, alhamdulillah berarti ki nyoto aku ki kurang lakon pitukonku jaga sembranaku diunggah keneh, alhamdulillah nyatane aku mau perkara bensin cik mumet. Alhamdulillah Lombok munggah, masya Allah gak usah diubah, masya Allah, alhamdulillah baik. Karena masya Allah itu terjemah dari cok. Alhamdulillah wae. Alhamdulillah. Penak ora iso tuku Lombok. Alhamdulillah wis gak usah nganggo sambel. Gitu toh. Wong sing salah ya ora gelem nandur ngono wae kan gitu. Tapi nek minyak kan gak iso nandur kan gitu. Ya salah ora iso gawe minyak ngono wae wis. Pomo lho kan. Jadi mumetnya kita dilakon. Ya wis akhire sapa-apa gak iso mangan. Ya udahlah, berarti umurku iki berarti aku ndang cepet mulih nggone pangeran ngono wae wis. Tapi nyapa kayak saya umur saya dipercepat sama Allah. Lah kok gitu? Karena saya sudah gak bisa beli apa-apa. Kayaknya saya dipercepat ya. Melalui program. Akhirnya itu. Jadi kita ngomong ini sebenarnya ngomong baldatun apa ngene. Ya sudah, kita hanya wawasan sajalah, wacana. Saya kembali ke kita, diri kita itu bisa apa enggak? Kita kembali ke kita, diri kita sendiri. Iman menjadi jelas tahu posisinya. Wal batun thayyib itu seseorang atau komunitas yang mengetahui tujuan hidup, karena mengetahui di dunia ini adalah hanya alat, sehingga disebut la ilaha ilahua, tujuannya kepada ilallah dia, itu baldatun thayyib. Yahruju, tapi mensyaratkan tadi ya, thayyib tadi mensyaratkan iman, mensyaratkan makrifat, mensyaratkan kenal, baru yahruju, baru akan memunculkan kader-kader yang hebat, akan menyuburkan tanah-tanah yang gersang. Itu bisa dilihat cirinya di situ. Kalau tanah termanfaatkan dengan baik, menghidupi penduduknya dan mencukupi penduduknya, maka itu ciri baldatun thayyibatun. Cirinya itu. Kita kan yang lain ini enggak kok.
Namun Quran memberikan solusi loh sebenarnya. Quran semua kitab memberikan solusi. Wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haq wa bihi ya'dilun. Karena kamu mengabaikan kepastian ada sosok orang yang saya tunjuk mewakiliku di bumi, tapi kamu anggap samakan dengan pikiranmu, maka kamu abaikan sehingga tatananmu menjadi tatanan yang semakin rusak. Padahal wa miman ada di antara manusia, pasti saya kholakna, kami ciptakan, kami adakan. Di antara kamu pasti kami adakan, ada di antara kamu. Umat dalam sekelompok satu nafas kehidupan ini, bukan umat yang orang yang masa lalu, karena man. Kalau mamin ini menggunakan Nabi Daud, tidak menggunakan man, tapi menggunakan biyen Daud, saiki nggonen, saiki wis dadi mayit, begitu. Dan di antara manusia itu adalah berpedomlah kepada Daud, wong biyen utus aku, saiki wis mati, pedomono, ngono ayate. Gitu loh. Tapi ayat ini menggunakan wamiman, mudhari', majhul, makrifat, takrif, adep-adepan, mabniun. Langsung pasti aku adakan adanya umat, seseorang di antara umat itu yang tahu persis tentang yahduna, apa itu hidayah, apa itu terang, apa itu cahaya, yang akan mencahayai hidup dan kehidupanmu supaya kamu di dalam kemakmuran dan yang mengadilkan bil haq. Dan orang ini tahu persis tentang hakikat sehingga kamu dapat bertanya apa itu hakikat dan bagaimana supaya kamu berada di dalam hakikat. Wa bihi ya'dilun, tanpa dengan itu, tanpa dengan man, orang yang tahu tentang hidayah yahduna, dan tanpa orang yang mengetahui tentang hak hakikat, panggah lamun keadilan terwujud ki ayat duduk cangkemku mung tak dawak-dawake. Kan ngono ta. Jelas to ayate. Wes arep bantah piye? Nek bantah temelono Gusti Allah kon nyabut ayate. Benaran utekku, sak liyane kebenaran institusi perguruanku, sak liyane kebenaran aku sebagai profesor, sak liyane kebenaran dokter profesor itu menyatu untuk musyawarah tentang kebenaran. Loh, kok ternyata Tuhan gawe utusan supaya manusia itu berada dalam kebenaran. Iya ta, mosok ngapusi, wes gak ngandel lah, wes apa jari nanti rusak ayo ben, kan gitu definisinya, kan begitu. Banyak manusia heran, ajib, kaget dan gumun. Ternyata ada orang yang membawa ilmu supaya orang itu memiliki ingatan tentang Tuhan. Itu datang dari Tuhanmu. Mereka bingung, mereka kaget, tenan pora. Untuk mengerti, mengetahui tujuan hidup adalah dengan memiliki ilmu zikir, supaya punya orientasi hidup dan kehidupan. Ternyata melalui perantaraan seseorang, ala rajulin, melalui perantaraan seseorang yang ada dari kelompok golongan kamu yang hidup sezaman dengan kamu, tidak akan pernah kosong, agar dia memberi arah dan sasaran, dan juga hebat diingkarinya toh. Ribuan tahun diingkari. Mulai ayat itu wal fadlu warahmatu latin syaiton ila qalila sithik banget sing dijenengi rahmat. Walikuli umat rasul, mongko selalu ada likuli, namanya likuli itu
Enggak jeda. Nabi Muhammad ya sama, Nabi Daud ya sama, beda. Nabi Muhammad meninggal itu sudah beda. Itu setiap masing-masing itu pasti ada. Itu hujahnya kan tatero itu pasti. Itu yang harusnya digoleki menungso saiki kudune itu gitu loh. Siapa sih tateronya itu siapa? Irfannya itu siapa? Yang berada di dalam hujah silsilah kait mengkat sambung gulu wentah sama sekali tidak terputus, yang hujahnya musyahidan supaya bersaksi melihat keberadaan Tuhan, melihat jati diri, supaya mengetahui hakikat, supaya mengetahui tujuan hidup itu mana. Tiap-tiap umat pasti adanya yang hak yang disebut Rasul. Jika dia kebenaran risalah itu diangkat, maka keputusan itu akan menjadi jelas, sehingga keputusannya tidak lagi keputusan yang gambling. Oke. Saya kira begitu. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya mendapatkan ber-ber yang istiqoroh. Ayo kita bangun bebarengan kebersamaan, kita bangun komunitas yang harmonis, komunitas yang komunikatif, komunitas yang pandai mengadili diri, mengajak adil kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, tapi kita juga karena untuk muhasabah pandai mengadili diri, pandai berbuat baik, saling support, melatih untuk saling mendukung. Semoga dalam ridha Allah, semoga dalam maghfirahnya, program-program yang bisa menguatkan. Tutupannya saya menyampaikan sebagian begini kepada santriwan, santriwati, masing-masing dan kita semua, utamanya mungkin yang masih pendidikan. Kamu melatih menjadi pendengar yang baik, penyimak pemerhati yang baik. Enggak bisa bertanya bagaimana cara bertanya. Itu bagian dari komunikasi. Saat kamu libur, kamu melihat kamu nggak bisa membuat tempe, kamu datang ke UKM walaupun nggak mau kenal, kamu datang ke sana, bagaimana Bu, Pak, cara membuat tempe, pasti kamu diajari. Kamu ingin bisa membuat bengkel, kamu nggak usah bingung mencari BLK sebenarnya, kamu bisa datang ke bengkel, kamu modali ingahingi, wendomblong di pinggir bengkel, dugrup, nyapa Thomas kok sering riki nggak kula remen delok wong gelaput oli niku kula remen napa pareng kula nderek gelaput oli ngaten niku kan gitu toh. Oh entuk Mas, ya wis kene langsung kok sing duwe bengkel engko digoleki oli bekas sos kowe disoki sor kan. Lho kula kok diguyur lho jarine pengen gelaput oli. Itu untuk melatih memecah pikiran kita. Nenek jamaah sing roti kamu ikut. Itu kebutuhan, itu bukan semata-mata karena kita ingin rotinya atau apanya. Sing mahal itu supaya kita terampil. Terampil itu mergo gampang. Untuk terampil itu enggak sulit. Sing angel, sing sulit itu ya adalah konsisten lan gelem. Sing sulit itu gelem. Jadi ini jamaah ki enek sing gawe roti marorono mbantu ngewangi niate ingin belajar iso engko. Untuk elektro, untuk mobil, ndek pipis, ndek pinggir, wangi mesti moro. Gak mungkin kowe dumbar kono maam awan terus kowe ndogrok ndek kono. Gak mungkin kono mangan mesti ini lho Mas, melu maam kene lho Mas, mesti dingonokke. Modale mung wani ingahi wis to. Percaya.
Kowe pengen tebu gampangane, pengen tebu nek tebang tebu. Enek wong tebang terus kowe ndogrok ndek ngene wong tebang. Ndogrok. Kowe nek ndelok aja kuwadoh, cedhek, enggak bolak-balik wonge mikirno Mas, tebang. Rono Mas iki arep dibacok ngono. Kowe ndek ngene sing arep dibacok neh, rada rono lho. Kula suwe-suwe, kowe ki nyapa to Mas ndek kene? Kula pengen tebu, Pak. Ngono ket ngomong ket ngemeng nyah, kowe kula dikai sak bongkok. Wis nek gak iso ngomong Pak kula nyuwun tebu. Wis ngono wae. Padha kowe kok ndek nggone mobil ya ngono. Kowe kok glaput enek dek niki ndek ngisore kendaraan terus kowe diandingi. Sedih wong engko. Sampai iki sapa to Mas? Ganggu wae. Mboten kula namung delok tok kok. Rono lho Mas. Mboten kula namung pengen mosok mboten entuk ndelok. Wis nyah-nyah kono nek arep ndelusur kono kena oleh diresiki lak ngono. Wis nek wis dikongkon ngono gak mungkin kedumbat mesti dikai sego wis to. Ora nek keluwen itu. Modale wong wani ingah ini modal terbesar tidak itu modal yang melebihi miliaran. Ingah ini warak wae di dina ingah ini. Pemenah masak di ngarep omahe sapa ngono wetengmu karo nginang ngene. Nyapa to Mbak? Kula luwe. Dicelok. Ya situ semoga ulama. Itu sekali lagi itu modal, artinya bahwa bangun kemampuan komunikasi, terus kemudian letakkan gengsi untuk menjadi wali ingah ini. Saya ngomong bukan konsep, saya juga melakukan itu. Ini kan menularkan kepada kamu sama. Saya dulu dari Kediri, saya sekolah susah di Kediri. Kalau Sabtu pulang. Biasanya kalau Sabtu saya pulang. Kalau di jalan itu saya menemui ada orang manten, apa namanya pas iringan, saya biasanya parkir motor, ikut iringan, mesti mam. Saya dulu sering ikut itu. Sejane sing ngejak si konco, ada namanya konco ngronggot. Kalau enek mantannya teko, yuk melu mangan yuk kan gitu. Akhirnya ya rodok tuman, akhirnya benenek mantan saya mampir. Ternyata pada saat mampir mesti mangan. Orang mungkin wong mantan itu mana undangannya nggak enek. Malah, loh Mas baru pulang sekolah ya? Inggih. Moga-moga Mas, gini Mas. Gitu. Mesti ngono. Orang mungkin saya beberapa kali belum pernah diusir. Iki wong manten Mas sampai gak ada undangan minggat gak nemokke. Hampir selalu diceluk. Selalu diceluk. Kadang boleh dijajane barang digawani ya. Gila Mas kan gitu. Saat itu. Aku yang ngelakoni ngono gitu pokok piye. Ya kan itu. Saya ada teman namanya Zubaidi, seneng banget nek Dek ini seneng banget maem sing saka manten sing bungkuse itu nek enek jati. Sing disenengi biyen kan selalu menggunakan jati dulu. Sing apa jenenge wi? Tahu karo KTC biasanya diadai jati. Memang enak, makanya bener mantan mesti ngejak mampir. Kediri itu lewat kene, krungu di pare mantan yo lewati ngetan. Lagi kok ngetan bet di kono enek mantu jerene. Enek mantu di kono enek wakil bupati ini Kediri omahe pare mantu.
Ya akhirnya ke sana. Saya juga nggak lurus-lurus amat kok saya dulu ya. Saya nggak lurus-lurus amat kok enggak. Mbak kita aku biyen lurus juga ndak, toko kono manten. Terus mergo seneng, saya dulu seneng jajan jenenge apa ya, omah tawon ya, yang bunder, lubang-lubang itu. Ya Antari itu. Itu, Bu, kalau pareng nyuwun niki, monggo medhit mawon. Gitu. Kalau matur pareng mundhut iki, entuk berarti kan mboten setunggal, Bu. Nah, itu digolekne plastik resek karo wonge. Aku gak ngira nek saya seperti itu, ternyata penyakit ini agak ditirukan anak saya. Mas Hari itu rada ngetut nih. Padahal saya nggak pernah cerita. Ya begitu, semoga-moga kabeh dalam ridha Allah, maghfirah dalam ampunannya, mendapatkan beri-beri pangestu wasitoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.